Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bu ya. Anda teringat dengan kisah ini mengenai sejarah akidah, mengenai pertanyaan dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari ketika beliau bertanya kepada ayah tirinya, ini Abu Ali al-Jubai yang berpaham Mu'tazilah, yang mana pertanyaannya itu apabila meninggal 3 orang seperti yang telah boleh ketahui pasti juga, itu jawabannya yang sesuai dengan akidah kita apa Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai firman Allah tadi, fadhkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menyandingkan 2 perintah itu? Berzikir dan bersyukur. Terima kasih Bu ya, jazakallahu khair. Waalaikum. Satu pertanyaan cukup. Ada lagi? Pertanyaan itu pertanyaan untuk menguji kebenaran gurunya plus ayah tirinya. Jadi Imam Asy'ari itu awalnya sunnah, jadi Mu'tazilah, lalu kembali ke sunnah. Jadi 3 periode, bukan 3 periode seperti yang diceritakan oleh seberang sono. Mu'tazilah, Kullabiyah, Salafiyah kata dia. Ya, enggak begitu. Yang mengerti sejarahnya Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah. Karena kitab-kitabnya kita punya semua. Tabiin, Kazbil Muftari, risalah-risalah Imam Baqillani, Ibnu Furuq kita punya. Ya. Imam Asy'ari menguji kebenaran akidah Mu'tazilah bahwa Allah hanya berkehendak yang baik. Yang buruk-buruk bukan kehendak Allah. Maka jika ada di alam semesta yang buruk, itu kan bukan Allah, berarti ada kehendak selain Allah. Nah, ini bahaya nggak akidah begini? Bahaya nggak? Bahaya. Berarti ada Tuhan selain Allah. Gitu maksud Asy'ari. Tapi Mu'tazilah ngotot harus begitu. Dia kasihlah 3 kasus, 3 case. Pertama, orang kafir. Yang kedua, anak kecil. Yang ketiga, orang mukmin. Yang pertama orang kafir, kalau mati masuk neraka nggak? Masuk neraka. Yang kedua anak kecil, kalau mati masuk surga nggak? Tapi surga biasa apa surga tinggi? Biasa, karena dia belum beramal kan. Kalau orang mukmin surganya tinggi. Pertanyaan Abul Hasan Asy'ari, wahai ayahanda Abu Ali al-Jubai, si anak kecil bertanya, ya Rob, kenapa aku tidak dipanjangkan umurku sehingga setinggi orang beriman? Jadi orang beriman itu Allah panjangkan umurnya, dia bisa ibadah, maka Allah taruh dia di makom yang tinggi di surga. Protes si anak kecil, ya Rob, kalau memang masuk surga itu bagus, kenapa aku tidak dipanjangkan umurku sehingga masuk surga yang tinggi? Apa jawaban Abu al-Jubai? Allah akan berkata, hai anak kecil, jika engkau aku besarkan, aku panjangkan umurmu, engkau akan mati dalam keadaan kafir. Mendengar kata kafir begitu, senyum Imam Asy'ari. Kayaknya benar ya? Kayaknya benar kan? Tuh, ketipu kan? Imam Asy'ari senyum. Ayahanda Abu Ali al-Jubai, ya santai Pak, begitu dia. Yang pertama, ayahanda ingat nggak? Siapa yang pertama? Orang kafir yang mati. Dia mati ketika dia dewasa, umurnya dipanjangkan Allah, lalu mati kafir. Nanti dia protes. Apa protesnya? Ya Allah, jika engkau tahu aku bakal mati kafir, kenapa gak dimatikan waktu kecil? Bengong Abu Ali al-Jubai. Gimana jawabnya nih ya? Diam dia, nggak bisa jawab, panas
wajahnya. Mau dimarahi anak sendiri, anak tiri kan, tadi dimarahin maknya marah lagi. Mau dianggap salah, emang bener kan? Itu baru satu dialog, banyak dialognya, dan itu disebutkan dalam kitab At-Tabyin Kazbil Muftari, Tabyin Kazbil Muftari fi manusiba ila Imam Abil Hasan Asy'ari karya Al-Hafiz Ibnu Asakir. Saya pernah mengajar kitab ini 2 semester waktu di Darussunnah untuk mahasiswa, full bahasa Arab, Arabic. Nggak tahu tuh mahasiswanya paham apa tuh. Soalnya teksnya udah rumit, ngajarnya pakai bahasa Arab, tapi insya Allah mereka paham. Itu teksnya yang asli begitu, ya. Dan masih banyak dialog-dialog yang lain nggak disebutkan di dalam pengajian-pengajian umum, tapi di kitab itu ada. Paham? Jadi yang tepat bagaimana? Yang tepat bagaimana? Asy'ari ngasih pertanyaan begitu. Kalau di 3 ayat terakhir Al-Baqarah, ingat gak? Yaghfiru liman yasha. Suka-suka Allah dong, mau nyiksa siapa, mau mengampuni siapa. Allah nggak boleh diatur. Hanya dialah Allah, Raja mutlak, tidak boleh diatur oleh undang-undang manapun. Hatta takdir yang ada di Lauh Mahfuz itu bukan untuk Allah, takdir itu untuk makhluk. Takdir itu untuk makhluk, Pak. Itu bukan Allah. Maka takdir itu tidak berlaku kepada Allah. Cuma karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan melanggar janjinya. Justru Allah itu memaafkan orang yang dijanjikannya disiksa, nggak disiksa, itu banyak. Maka kalimat yaghfiru liman yasha itu hadiah buat kita semua. Allah akan mengampuni yang Dia kehendaki, menyiksa yang Dia kehendaki. Kalau Allah kasih kalimat nih, Allah hanya memasukkan surga yang taat, akan menyiksa yang maksiat. Adakah di antara kita yang nggak maksiat hari ini? Ada nggak, Pak? Tunjuk satu orang aja. Saya cium tangannya langsung, kakinya saya cium. Ada nggak? Ada nggak antum yang nggak maksiat hari ini? Nggak ada. Hatta ana artakibuz dzunub, sehingga saya pun bermaksiat kepada Allah. Satu lahzah, satu detik saya tidak ingat Allah, itu bagi saya dosa, Pak. Bahkan dalam rukuk sujud kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dosa enggak tuh? Khianat enggak tuh? Allah sangat mengenal khainatul a'yun. Allah itu mengerti khianatnya mata. Lain di mata, lain di kolbu. Mata menerjemah, kepala ruku, kepala sujud, bibir komat kamit, tapi kolbunya nggak tahu kemana. Allah tahu itu. Makanya Allah benci sekali dengan orang munafik, tapi Allah sayang dengan orang yang mengaku. Dalam hadis Imam Bukhari kitab Tauhid, ditaruh Imam Bukhari di bab-bab terakhir. Apa kata Allah? Nanti disidang nih, bapak-bapak ini disidang semua. Saya disidang, Pak. Tapi semoga disidangnya nggak panjang-panjang, langsung dijemput oleh Rasulullah. Amin. Ya. Apa kata Allah? Kamu kan yang hari itu jam sekian dosa, lakukan ini. Kalau kita sudah biasa tobat di dunia, kita ngaku, Pak, pakai lisan ini. Tapi orang yang munafik, dia nggak mau ngaku. Enggak, kata lisan, kata badannya, kita maksiat loh. Kamu kan yang dulu ngambil hak orang, kata lisan enggak, tapi lisannya, tangannya bilang iya, tangannya bingung. Jadi kita ini nanti nggak berkuasa ke diri sendiri, nggak berkuasa, Pak. Ditanya semua, orang-orang yang biasa tobat, biasa ngaku di dunia, di akhirat Allah tanya balik, kamu kan yang maksiat jam sekian, kita udah ketakutan aja. Iya ya Allah, ya Rabb, na'am, ya Rabb, bala ya Rabb. Semua, tapi kemudian Allah, ya udah, karena kamu ngaku, aghfiru laka jami'a, aku ampunkan semuanya. Jadi ayat itu kenapa hobi dibaca ulama amanah Rasul, dan ayat sebelumnya lillahi ma fis samawati wal ardh, lalu di tengahnya yaghfiru liman yasha, itu hadiah bagi kita semua. Ya, hadiah Pak bagi kita semua. Maka jangan pernah minta keadilan Allah, mintalah maaf Allah. Allah itu hanya memaafkan orang yang ngaku. Orang ngaku itu disebut tobat. Mau ngaku salah nggak di hadapan Allah? Gak usah ngaku mau ustadz, ngakunya kepada Allah.
sama ustadznya juga punya dosa. Siapa tahu dosa ustadz lebih banyak daripada dosa jamaah. Karena ustadz tahu dosanya dia kerjakan, ya. Kira-kira begitu ya. Nah, itu jawabannya tadi. Yang kedua tadi tentang oh ya ya. Fazkuruni azkurukum washkuruli. Beda loh kalimatnya, fazkuruni washkuruli. Kenalilah aku kenali engkau. Setelah engkau kenal aku, engkau sanggup mengingatku, menyebutku. Dengan begitu bersyukurlah kepadaku. Washkuruli, li karena aku. Li itu bisa diartikan sababiyah. Dikarenakan aku, engkau bisa menyebut namaku. Bapak saudara yang bukan Allah, nama Allah itu berat. Jika Allah ingin turunkan nama ini ke langit, langit itu runtuh. Jika diturunkan ke gunung, gunung longsor. Ini jalur Payakumbuh Pekanbaru sering longsor kan? Itu Allah berkalam Pak di situ. Turun deh jatuh. Secara ekosistem, ekologi itu ada kerusakan atau ada apa gitu. Tapi secara ilmu hakikat itu yang terjadi. Makanya banyak-banyak tanam pohon. Pohon itu ada zikir malaikat di pohon-pohon itu. Masih ingat Nabi lagi jalan ada 2 kuburan. Masih ingat lagi disiksa. Nabi ambil apa? Kepak kurma apa batu? Di kepak kurma karena masih segar, ditancapkan, dibelah 2 ditancapkan. Beliau mengatakan selama ini masih segar, ya Allah akan ringankan. Kenapa? Selama dia masih segar ada malaikat bertasbih. Begitu kalam Imam As-Suyuti. Ada tasbih malaikat itu yang meringankan orang dalam kubur. Jadi washkuruli, berterima kasihlah kepadaku, akulah yang membuat engkau bisa zikir. Maka jangan minta pahala dari zikirmu, jangan minta pahala dari sholatmu. Sholatmu kan belum khusyuk. Aku yang izin gerakkan kepalamu tunduk kepadaku. Washkuruli, engkau kan pernah berdoa, a'inni ala zikrika, ya Allah bantu lisanku, kolbuku menyebut engkau. Sekarang aku bantu engkau hai hamba. Setelah aku bantu engkau, masa engkau nggak tahu diri minta pahala? Mau beli sorga pakai zikir nggak cukup Pak, nggak cukup. Sorga itu pintunya ada pada Nabi, maka Nabi disebut Al-Fatih, sahibul miftah, yang punya kunci surga. Kalau cuma dengan zikir masuk surga, iblis lebih banyak zikirnya daripada kita. Maka ditambah syukur. Washkuruli, nikmat terindah di dunia bukanlah sekedar menyebut nama Allah, tapi menyebut kekasih Allah. Maka washkuruli, berterima kasihlah kepadaku karena aku utus kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Salawat. Maka wazkuruni, sebut aku zikrullah, washkuruli, salawatlah kepadaku. Lam yashkurillah malam yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau belum terima kasih kepada manusia. Siapakah manusia yang paling berjasa? Rasulullah SAW. Mulai hari ini, mulai malam ini, jangan pelit bersolawat. Itulah makna ayat tadi. Antum cari di tafsir manapun nggak ketemu. Itu tafsir akhir zaman, tafsir Ma'rifatullah, yang sudah banyak disimpan oleh ulama di kolbunya, sekarang kita keluarkan. Selama ini terjemahannya zikir syukur, bingung maksudnya syukur gimana? Allah nggak bisa dilihat karena dia bukan benda, nggak bisa dilihat mata. Maka Allah utuslah Nabi Muhammad. Terima kasihlah kepadanya, berarti engkau bersyukur kepadaku. Maka orang yang paling banyak bersyukur adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita ada yang solawat sehari 313, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang nafas naik, ada yang nafas turun. Nafas naik. Nah, lebih banyak yang mana tuh? Ada yang dalam pikirannya, dalam bayang-bayangnya, dalam makna dalam dirinya.
dalam diri cuma cinta, terima kasih wahai Rasulullah. Maka ada sebuah hadis Nabi mengatakan, jika ada orang baca ini, itu malaikat kerepotan membawa pahalanya. Jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah, ya nggak pakai syadana di situ. Terima kasih wahai Nabi Muhammad, semoga Allah membalasimu dengan yang sepantas-pantasnya. Itu malaikat mau membawa pahalanya bolak-balik Pak, bolak-balik. Tapi malaikat kan nggak ada capek-capeknya. Nah, nanti belajar ke Ustaz Adolf tuh zikirnya gimana cara bacanya ya. Ya, baik. Halas? Kita bukan berhenti ngaji, pindah ngaji. Pindah ngaji Sahih Bukhari. Katanya ahlu sunnah toh harus ngaji hadis. Kita pindah ke masjid apa Ustaz? Masjid Raya An-Nur. Tetap jaga. Ya, antum paham lah maksudnya ya. Percaya kepada Allah, bersyukur kepada Rasulullah, kita hanya mengantungkan hati kepadanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung, gak usah foto, gak usah salaman, langsung ya.